نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلت على الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Pada malam hari ini, sebelum kita buka tausiah ini, mari sama-sama kita membacakan satu faling suratul Fatihah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan zuriatnya, dan juga kaum muslimin wal muslimat, dan juga masyail kiram, para asatiz dan asatizah, dan juga buat orang tua kita dan tuan-tuan guru, dan khusus buat kita sendiri. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Pertama, Al-Mukarram Al-Kiram, Tuan Guru selaku mursyid Tarekat Naqsabandiyah, juga yang dimuliakan Allah, waliullah, para ulama, cerdik pandai, cendekiawan, para asatiz, dan juga ayahanda, ibunda, dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal, yang mana berkat izin dan ridhanya kita masih dapat menghirup udara segar, masih dapat hembuskan nafas, masih dapat menikmati hidup dalam hidup dan kehidupan ini. Maka tatkala ketika kita bersyukur, artinya segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan dengan baik dan benar. Maka tatkala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau engkau mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan tambah daripada yang kita syukuri. Wa la in kafartum, ingat kata Allah, jikalau engkau kufur atas nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Saudara-saudaraku pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inti daripada bersyukur adalah segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan dengan baik dan benar. Itulah hakikat inti daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang
syakirin. Amin ya rabbal alamin. Dan ingat juga, bersyukur itu bukan sekedar mengucapkan, melafazkan kata alhamdulillah, tetapi juga bersyukur bil hal, bersyukur bil lisan. Maka banyak cara dan metode kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah kita pahami daripada bersyukur itu segala aktivitas yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan dengan baik dan benar. Salawat berikan salam yang selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku permisa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini, malam Jumat, sedikit saya berpantun ketika malam Jumat ini terinspirasi dalam pantun saya. Kalaulah malam ini malam Jumat, janganlah lupa malam Sabtu. Kalaulah kita ini umat Nabi Muhammad, janganlah lupa yang 5 waktu. Maka dalam tausiah yang saya sampaikan tentunya yang perdana ini kepada saudara-saudaraku, para orang tua kami, dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya ketika kita hidup di dalam dunia ini, tentunya kita mengetahui bahwa dunia yang fana ini, dunia yang dikatakan panggung sandiwara, tatkala ketika kita hidup di dunia ini, tentunya kita ingin menjadi orang yang bermanfaat buat diri kita, bahkan orang lain. Maka oleh sebab itu, ada beberapa metode yang harus kita terapkan dalam hidup dan kehidupan ini. Di antaranya adalah bagaimana kita hidup ini hidup yang penuh barokah, hidup yang mempunyai tujuan, hidup yang tidak sia-sia. Maka konsepnya adalah bagaimana hati kita ini yang senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Sang Khalik, sebagai pencipta, termasuk kita dan seluruh seisi yang ada di dunia ini, langit dan bumi. Maka oleh sebab itu, semua di benak, di pikiran kita boleh masuk. Semua yang kita angankan di dalam hidup ini, mobil, rumah mewah, boleh kita pikirkan, boleh kita raih. Tetapi jangan sempat masuk ke dalam hati kita. Yang masuk ke dalam hati kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita masukkan semua kemewahan-kemewahan yang ada di hidup di dunia ini, kita masukkan ke dalam hati kita, maka kita akan lupa kepada yang memberi kemewahan dalam hidup dan kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu. Maka oleh sebab itu, jangan kita terlena dengan kemerlapan yang dalam dunia ini. Maka boleh kita raih sebanyak mungkin, boleh kita menjadi orang kaya, boleh kita menjadi konglomerat. Tapi jangan sekali-kali kita masukkan ke dalam hati kita, yang di dalam hati kita ini cukup hanya satu, Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika di dalam hati kita ini Allah, yang hanya ada Allah, maka semua itu akan mudah kita raih. Ketika titipan Allah Subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada kita, jikalau hati kita masih ada Allahnya, maka titipan ini tentunya benar-benar dengan kehati-hatian dan dipergunakan dengan baik dan benar. Tetapi sebaliknya, jikalau
seluruh titipan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita masukkan ke dalam hati. Tapi kita lupa dengan memberikan titipan itu Allah. Maka kita termasuk golongan orang-orang yang lalai, yang senantiasa lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, hadirin wal hadirat, permisa dimanapun berada yang dirahmati Allah. Maka oleh sebab itu, bagaimana metode yang senantiasa selalu ingat kepada Allah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wadhkur nafsaka wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahru minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhan Allah fi nafsik, di dalam dirimu, di dalam hatimu, wa khifatan, dengan rasa takut, wa khifatan, dengan rasa takut, dan dengan rasa merendahkan diri, wadunal jahru minal qaul, dan tidak dikuatkan dan tidak diangkat suara kita ketika menyebut nama Allah. Bil ghudwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan janganlah engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Maka oleh sebab itu, dalam bertarekoh tentunya ada metode bagaimana kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana difirmankan tadi, Allah perintahkan, wadhkur rabbaka fi nafsik, sebutlah nama Tuhanmu di dalam qalbumu, di dalam hatimu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam tentang zikir ini, yang senantiasa kita perlu latihan dengan metode-metode yang pernah kita pelajari, baik dengan guru kita maupun dengan para asatiz, dan juga yang terpenting kita cari guru yang senantiasa bisa membimbing kita lahir dan batin, sehingga guru kita ini benar-benar guru yang mursyid, yang sampai ajarannya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita mengajak pada saudara-saudara kita, kerabat kita, famili kita, andai taulan, mari sama-sama kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Maka ketika berzikir, bisa kita definisikan bahwa zikir itu sendiri adalah suatu sikap atau pandangan atau ungkapan yang mendorong seseorang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kesempatan ini, mari kita senantiasa selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita ini lalu kita tilikkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita jadi orang-orang yang katakan tadi, orang kaya raya, orang hartawan, orang pembisnis dan lain sebagainya. Tapi kesemua yang ada di dunia ini, jangan sekali-kali kita masukkan ke dalam hati kita, atau kita fanatisme dengan itu. Tapi yang ada di hati kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian tausiah singkat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya bagi kita semua, dan terutama bagi diri saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.